Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi ini sudah semua ya, kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, kurang kayaknya, 11. Kita punya berapa? Kita ada 12 harusnya. Oke, nanti kita sambil jalan kita biarkan ya, nanti bisa masukkan ya. Tapi tadi masih perlu admit saya ya, jadi mungkin meskipun dengan account yang tercatat itu kayaknya masih perlu kita admit ya. Oke, baik, ini untuk kuliah ini kita rekam ya seperti biasa, nanti bisa dilihat di itu juga. Kemudian kita secara online mungkin tidak full 150 menit pasti ya. Nah, karena juga nanti ada komputasi ya. Komputasi itu kalau secara online mungkin agak kesulitan, lebih enak mungkin saya akan rekam saja yang bagian itu mungkin nanti akan saya rekam. Saya tunjukkan dengan demonstrasi saja beberapa perintah yang mungkin perintah-perintah kunci ya. Tapi setelah itu mungkin kita bisa detailkan situ atau saya sharekan sintaknya saja ya. Gitu. Nah, kita sudah sampai di hari kedua, minggu kedua ya, kuliah analisis data longitudinal, dan mungkin semua sudah mendaftar di ELOK ya, karena itu salah satu sarana ya, salah satu media ya untuk sebentar ini ELOK-nya. Kita lihat. Jadi ada cukup banyak ini ELOK. Saya punya 8 atau 9 ELOK itu ya, karena semua harus lewat online. Jadi yang ini namanya ADL, ya mestinya ini sudah oke. Sebentar. Ini ya, itu ini saya lihat ya. Tuh, belum ada ya, belum, mungkin saya belum kirim mungkin ya. Nah, nanti itu enrollment key-nya ADL 2021 ya. ADL 2021. Oke. Seingat saya sudah sih, tapi mungkin terlupa, belum saya masterkan ya. Oke, nggak apa, kita nanti lihat itu ya. Nanti lihat di ELOK. Sudah lihat di ELOK. Nah, terakhir kita sudah bahas beberapa contoh data, misalnya ini yang paling populer yang bertahun-tahun saya gunakan sebagai contoh. Ya, karena ini cukup simple, tapi juga sekaligus bisa mencerminkan seperti apa data longitudinal itu, dan tidak terlalu banyak datanya dan juga tidak terlalu sedikit. Nah, ini ya.
Dan kebetulan itu modelnya juga bagus ya. Modelnya bisa dimodelkan dengan bagus. Jadi misalnya ternyata nanti linear ya, salah satunya itu ya. Nah, jadi ini membandingkan tiga perlakuan. Ini bentuk data yang melebar, dan nanti kita akan mengatur juga dalam bentuk memanjang. Jadi lebar dan memanjang itu menjadi keterampilan yang harus kita punyai kalau kita menganalisis data longitudinal. Kemudian ada data CD4 ini data mereka yang penderita AIDS ya, AIDS ya, HIV ya. Jadi mereka diukur beberapa hal ya, mulai dari penggunaan obat, kemudian ada berapa lama diberi diukur ya, kemudian sampai hal-hal yang lebih detail lagi ya. Usia ya pasti itu ya, usia untuk melihat waktunya ya. Ini bentuknya memanjang. Kenapa kok tidak melebar? Nah, mungkin karena kalau melebar itu gimana? Ini kan satu individu diulang 1, 2, 3. Ada yang diulang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian lagi mungkin usianya itu tidak waktu pengamatan ya, bukan usia ya. Kalau usia ini usia pada saat terinfeksi ya, ya. Jadi cuma sekali di awal. Tapi ini ada usia sejak terdeteksi ini ya. Jadi itu ya, T0, ini usianya T0. Nah, cuman seperti saya jelaskan minggu yang lalu, saya tidak mempunyai data lengkapnya. Saya tidak mempunyai data kasarnya, data mentahnya ya. Jadi saya tidak tahu ini T0 itu awalnya seperti apa. Sudah beberapa konversi semacam ini, dan itu kayaknya kalau 0 itu zero conversionnya, jadi mulai ada perubahan di CD4-nya itu ya. Itu waktu nolnya itu ya, waktu nolnya. Kemudian itu berjalan terus. Ya, ini menjadi T-nya, kemudian yang lain itu adalah ukurannya. Dan kenapa tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, kenapa kok tidak dibuat melebar? Karena tidak mungkin ya, karena ini kan waktunya beda-beda. Ini kan kontinu. Kalau yang kita punya di sini itu waktunya discrete, 45, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 ini waktunya discrete, jadi bisa kita banjarkan ke kanan, kalau yang ini tidak bisa. Ya. Kalau ini tidak bisa karena kontinu, jadi banyak sekali nanti kalau mau dibuat alignment yang di waktu yang sama. Kemudian ada ini bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau yang di sini ini Y atau outcome-nya itu data kategorikal. Jadi Y-nya itu ISPA atau enggak gitu ya. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut ya. Iya atau tidak. Nah, kemudian yang menjadi perhatian itu apakah kekurangan vitamin A atau tidak, kemudian usia berapa ya. Itu yang saya tahu persis datanya mentah ada ini yang ini, yang mana saya juga terlibat menganalisis datanya. Ini data ZINAC. Nah, ZINAC ini pemberian zat zinc dan kombinasinya. Itu apa? Fe ya. Zinc itu seng sebenarnya. Nah, ini memang
ini memang pemberian apa istilahnya, bukan logam ya. Pemberian logam, suplementasi logam bukan, tapi apa istilahnya apa itu, nanti PR ya, apa istilahnya itu ya. Jadi di tubuh itu juga perlu komponen-komponen yang semacam ini ya, zinc, katakanlah untuk ibu hamil itu besi beneran, itu artinya ya memang besi itu ada unsur itu, ya, itu ada juga ada zinc, kan seng ya, zinc itu seng, yang bahannya seng itu. Mungkin juga emas nanti perlu ya mungkin ya, atau perak gitu ya. Nah ini tentunya sudah ada penelitian sebelumnya yang itu perlu, itu bisa untuk mencegah dan mendorong pertumbuhan dan pencegahan ini morbiditas. Begitu penelitiannya, hipotesisnya begitu. Psikomotorik itu kalau untuk anak itu kapan dia bisa berjalan, berdiri, tengkurap dan seterusnya ya. Nah pertumbuhan itu sebenarnya lebih ke intelijensi ya, development ya, itu lebih ke intelligence. Saya kemarin menjelaskan ada development, ada growth, ya, tumbuh kembang ya. Nah kalau tumbuh itu yang antropometrik, kalau psikomotorik ini bagian dari development, tapi yang emosional itu nggak diukur kayaknya, ini hanya yang kebisaannya apa gitu ya. Kemudian morbiditas itu apa? Morbiditas itu terkait sakit ya. Kalau morbid itu sakit, jadi ini sebenarnya ini punya pasangan mortalitas ya. Kalau mortalitas terkait kematian ya, mortal. Tapi kalau morbiditas terkait sakit, jadi ini seharusnya kesakitan ini ya, terjemahannya ini. Tapi kayaknya kurang pas, jadi ya morbiditas saja, nggak diterjemahkan asal tahu ya. Nah misalnya apa? Misalnya itu sakit berapa kali, ini saya nggak ada datanya ya. Oke, nanti saya tunjukkan. Sakit berapa kali, kemudian sakitnya apa saja. Jadi itu ada beberapa simptom sebenarnya, bukan sakit ya. Karena ini di penelitian nggak pernah dilihat dengan diagnosis dokter, hanya simptom, pengakuan pilek, pengakuan itu ya dari orang tuanya atau yang mengasuh anak itu. Jadi ini jadi nanti ada iya dan tidak ya, ya tidak gitu ya. Selama 180 hari itu diobservasi, ditanya. Nah ini contoh ukuran longitudinal untuk individu satu ya, satu individu saja. Jadi ini bentuknya memanjang. Dan ini kenapa itu juga tidak melebar saja, karena kalau melebar itu akan ya bisa juga melebar ya. Jadi kalau melebar tanggalnya melebar terlalu boros ya. Karena apa? Karena ini kan nanti kalau melebar nanti katanya muek tanggal 997 01 02 muak gitu ya, muak mid upper arm circumference, lingkar lengan atas. Nah, kemudian ada muak 997, ini kan ada kesana berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Untuk satu muak aja 11. Nanti ya head circumference 11. Nah dia. Jadi lebih efisien, meskipun cuma satu baris itu sih, untuk satu individu satu gitu ya. Untuk yang lain nanti satu. Tapi
memanjang ke sana. Dan ini kesulitan nanti ketika menganalisis. Jadi memang ini jadi apa keterampilan atau perhatian tersendiri ketika mengatur data ya. Jadi mengatur data itu penting untuk analisis statistik meskipun datanya ada, metodenya ada, tapi kadang itu menjadi susah dilakukan karena kita tidak bisa mengatur datanya aja. Bisa ya, bisa terjadi semacam itu. Ya itu kemudian epilepsi ya ini saya ambil dari juga ya dari Google, tapi ini kayaknya nggak terlalu bagus datanya sebenarnya ya. Cuman mungkin ini perlu diganti lah. Mungkin kalau ini data serangan epilepsi ya, tapi dalam analisisnya nanti nggak terlalu menunjukkan ini kan nanti kaitannya dengan regresi Poisson ya. Nah itu nggak terlalu ada satu outlier yang sangat jauh, jadi nggak sebagus yang sebelumnya sebenarnya. Cuman saya belum, sebenarnya banyak data, cuman ya belum saya dokumentasi yang bagus untuk memberi contoh yang ini kan datanya nanti serangan itu berarti gimana? Serangan itu bisa 0, 1, 2 gitu ya. Bisa semacam itu. Ya, kemudian ini datanya. Bisa tidak ada sama sekali, bisa besar. Oke, ini bentuk umum dari data longitudinal. Jadi pasti ada variabel responnya ya. Kalau variabel responnya satu saja, kalau hanya variabel respon saja, dalam artian hanya Y saja, ya hanya Y saja, dan Y-nya itu banyak pengamatannya, sebenarnya itu menjadi data time series ya. Benar itu ya. Jadi kalau kita hanya punya Y saja ya, dan hanya satu saja ya, satu, tapi panjang gitu. Nah, ini menjadi data time series. Karena tidak ada X-nya ya. Jadi X-nya itu juga cuma time-nya saja kalau di time series kan ya. Ya, semacam itu. Tapi biasanya seriesnya panjang. Nah, kalau yang kita punya itu pertama ada variabel, nanti ada covariatnya, tapi sekaligus juga satu unit, bukan hanya satu unit pengamatan saja, tapi banyak ya. Ini miliknya orang satu, ini miliknya orang kedua, ya, gitu ya. Dan masing-masing independen. Ya. Tapi seriesnya biasanya tidak terlalu panjang ya. Seriesnya tidak seperti di time series sampai 2 tahun, 3 tahun diamati tiap bulan, itu enggak ya. Jadi biasanya ya seperti tadi 8 kali, ya berapa kali lah ya. Meskipun kalau itu ada juga enggak masalah gitu ya. Jadi time series plus ada time series di satu orang ya. Zaman sekarang itu data-data semacam ini akan gampang diperoleh. Jadi kalau misalnya kita menggunakan IoT, Internet of Things atau smartwatch atau apa yang bisa mencatat katakanlah denyut jantung kita setiap saat, kita dapat mengestimasi kalori yang dilakukan setiap saat, itu kan kalau kita mengamati selama setahun itu berarti sudah, kalau setiap hari ya, sudah ada 365 series. Gitu. Nah itu untuk satu orang. Gitu. Terus mungkin ada teman kita yang kita anggap independen itu juga punya smartwatch atau apa yang bisa mencatat ya, wearable. Ya, wearable itu sesuatu barang elektronik yang dipakai bisa mencatat data-data ya di tubuh. Nah, jalan berapa kali gitu ya, tahu kan sekarang banyak gitu ya, di HP juga banyak. Nah itu sudah jadi kayak ini kan, seriesnya panjang sekaligus nanti ada
unit yang lebih dari satu. Nah, ini bisa juga nanti dianalisis dengan data longitudinal. Kemudian pasti diukur lebih dari satu kali. Tujuan utamanya ya seperti yang sebenarnya nggak cuma ini ya, ada perubahan dan juga kausalitas, bisa untuk membandingkan dengan yang lain kalau itu dipunyai lebih dari 2 kelompok atau ada variabel independen atau faktor yang mau diamati ya. Jadi ini kita minimal punya ini, kemudian kalau kovariatnya ya minimal satu misalnya jenis kelamin atau mungkin misalnya yang paling sering itu demografi kan ya, jadi jenis kelamin atau mungkin yang kalau usia tergantung ya, usia bisa usia pada saat awal atau kalau itu usia pengamatan itu menjadi salah satu variabel pengamatan juga ya. Jadi kalau di data longitudinal itu selalu paling tidak punya ini sama Y kan ya. Y-nya itu bergantung berubah menurut T. Plus yang lain, ini ada kovariatnya. Kovariatnya itu ada yang secara umum ada 2. Yang tidak berubah, yang kita namakan baseline covariate. Misalnya jenis kelamin itu kan ya harusnya nggak sering-sering berubah kan ya, atau malah nggak berubah kan, jadi baseline covariate. Tanggal lahir, kemudian mungkin kalau itu sudah dewasa, mungkin pendidikan terakhir yang nggak berubah-ubah lagi karena sudah mentok ya, artinya nggak mungkin bisa bertambah secara formal lagi, yaitu biasanya ditanyakan sebagai baseline. Kemudian kalau di kita jarang menanyakan, tapi di luar negeri itu sering, di Amerika itu menanyakan race ya, rasnya apa, hitam, putih, hijau, apa ya, ditanyakan. Kalau kita kayaknya enggak ya, jarang ya. Nah, kemudian ada yang time varying covariate, jadi yang berubah menurut waktu. Jadi hampir semua data ya, nanti mungkin kalau saudara melihat berbagai macam metode statistik, kemudian terkait dengan datanya, itu sebenarnya hanya ada 2 saja, data yang tetap gitu ya, data yang tetap dan data yang berubah menurut waktu. Ya, ini kayaknya hampir semua seperti itu. Kalau tetap saja itu gampang, tapi kalau yang berubah menurut waktu, kadang kita punya struktur data menjadi semacam ini. Ada data yang tetap saja, misalnya ada 2 orang yang diamati, ini kayak ID-nya gitu ya. Kemudian ada data yang kita namakan baseline covariate, misalnya jenis kelamin ya, 3 orang lah, biar banyak ya, paling nggak 3 ya. Nah, kemudian ini ada pengamatan yang berubah. Ada pengamatan yang berubah menurut waktu. Jadi ini mungkin ada diamati 2 kali, mungkin semacam ini. Bahkan mungkin ada yang nggak diamati juga, ya. Ada yang belum atau tidak diamati. Ya. Nah, ini ID yang di sini dikonekkan itu. Kemudian ini ada yang berubah, yaitu misalnya tinggi badan ya, berubah mungkin dari 100 saja naik mungkin 120 ya. Kemudian ini berubah sesuai dengan waktunya. Ini ada waktunya di sini. Jadi yang baseline itu biasanya disimpan sendiri di sini, kemudian ada yang berubah. Nah, yang ini yang mungkin sudah saya singgung minggu yang lalu, yang orang-orang ekonomi mengatakan endogenous variable ya biasanya gitu ya. Kenapa endogenous? Karena itu mengubah sistem di dalamnya ya. Jadi misalnya kalau pendapatan dengan prestasi kerja, penghasilan dengan prestasi kerja ya. Nah, itu mana yang lebih dahulu ya? Apakah Y-nya itu penghasilan atau prestasi kerja? Kadang bisa, kalau yang kita berpikir secara tidak terlalu mendalam melihatnya, mungkin ya penghasilan dipengaruhi prestasi kerja kan ya, benar ya. Y-nya itu penghasilan, X-nya prestasi kerja. Kemudian mungkin ada jenis kelamin dan seterusnya. Tapi mungkin prestasi kerja dipengaruhi penghasilan juga, karena kok
saya sudah berprestasi kok enggak, misalnya ya, kok penghasilannya tetap, nah itu akan menurunkan prestasi kerja gitu ya. Jadi kan saling bolak-balik. Nah yang semacam ini yang dinamakan endogenous. Kalau exogenous itu di luar sistem itu. Jadi misalnya ada bantuan apa gitu ya, kalau bantuan kayak kalau terkait pekerjaan enggak ya, mungkin pelatihan yang di luar itu ya, itu bisa, atau mungkin ya bantuan dalam artian kalau zaman sekarang ini banyak yang terdampak COVID, nah bantuan-bantuan dari luar itu exogenous. Artinya bantuan itu bukan karena penghasilan, bukan karena prestasi ya. Dan itu tidak berpengaruh ke bantuan, besarnya bantuan juga, itu kan given ya, artinya nggak dipengaruhi. Kalau yang tadi mungkin antara gaji dengan prestasi itu saling berpengaruh. Nah ini yang ketiga, ini nggak kita bahas ya, sayangnya ya. Tapi itu menarik sebenarnya yang namanya exogenous. Kalau di bukunya Deagle yang terbaru yang 2004 kalau nggak salah ya, jadi udah lama juga sebenarnya ini. Ini memang buku yang udah lama sebenarnya, cuman lamanya ketika saya belajar dulu baru. Nah ini mungkin saatnya diganti memang ya, karena generasinya bukunya mungkin baru juga. Ini yang terbaru di Deagle 2004 atau 2014 ya, mungkin 2014 ya mungkin ya, saya lupa itu. Tapi yang pertama 1994 ya. Kemudian ya mungkin 2004. Nah itu ada bagian terakhir ada bab terakhir yang membahas tentang endogenous variable ini ya. Jadi itu ada modelnya sendiri yang dibahas, dan itu mungkin menarik ya, menarik untuk digali lebih dalam, misalnya dalam bentuk tugas akhir ya, misalnya ya. Nanti ini sudah nggak terlalu baru juga sebenarnya, cuman nanti kan masih barangkali belum banyak yang membahas seperti itu. Ya, kemudian notasi. Nah, kita punya yang biasa, ini sudah kemarin juga sudah saya bahas ya, sudah saya singgung lah. Jadi ada Y itu variabel randomnya, kalau nilainya itu Y kecil gitu ya. Kemudian kita bisa menyatakan dalam bentuk YIJ, bisa menyatakan dalam bentuk vektor, bisa dinyatakan dalam bentuk matriks. Ya. Ini selalu vektor ya. Kalau yang X nanti bisa dalam bentuk matriks. Jadi yang ketika di sini kita sudah bicara yang dalam bentuk memanjang ya datanya ya. Karena sebagai contoh yang YIJ ini kan berarti individu I itu punya pengamatan YI1, YI2 sampai katakanlah ya sampai YI8, diamati 8 kali ya. Ini YI1. Atau kalau mau spesifik ya saya bisa katakan 1 orang pertama ya sampai 18 ini diamati 8 kali. Itu bisa dituliskan begini, ya kan? Itu untuk 1 orang, tapi untuk semua orang, ya ini dituliskan begini. Untuk semua orang terus gimana? Ya, untuk semua orang itu kayak di stack gitu. Ini 1 stack itu, stack itu ditumpuk gitu. Nah, ini untuk orang yang kedua gitu ya. Ini orang ketiga. Jadi bisa dibuat begitu notasinya. Untuk yang X sama saja, itu bisa dibuat matriks, bisa dibuat vektor, bisa dibuat elemen-elemen, dirujuk setiap elemennya. Kemudian ya model regresi intinya kan
regression toward the mean. Jadi artinya regres yang digunakan sebenarnya mean-nya kan ya. Itu adalah ya kalau kita punya regresi yang biasa ini kan simpelnya begini, tapi kalau kita tuliskan formalnya dalam bentuk ini kan conditional terhadap apa? Terhadap X, ya, harga harapan kondisional sebenarnya kan ya, terhadap X. Nah, kadang kita punya error-error dan seterusnya itu kalau sudah di harga harapan kan ini, sudah diambil ekspektasinya itu nggak ada lagi karena ya kita tahu model yang paling populer itu kan plus epsilon. Nah, epsilonnya itu normal 0 sigma misalnya. Nah, itu ketika diambil harapannya itu sudah ada lagi karena 0 ya harapannya kan. Epsilon itu 0 kan. Epsilonnya 0. Jadi ini menjadi yang seperti ini. Nah, ini juga berlaku untuk longitudinal ya. Bahkan ya ini mengadopsi yang model yang simpel ini sebenarnya. Nah, tetapi ada variabel kovarian untuk responnya yang tidak sama dengan kalau data yang tidak longitudinal ya. Data yang kalau tidak longitudinal itu apa? Data yang cross seksional ya. Jadi kalau yang ini kan biasanya itu ini kayaknya sudah saya bahas juga minggu yang lalu ya. Ini diagonalnya begini, yang lain 0 itu kan ya. Jadi untuk satu varian kovariannya itu begitu ya, independen, kemudian semuanya bahkan sama ya nilainya ya. Tapi kalau di sini itu bisa berbeda nanti, bisa berbeda-beda. Jadi nanti kita punya begini misalnya ya. Kalau ada 3 orang itu punya blok varian kovarian yang berbeda ya. Ini karena punya model sendiri. Nah, tapi kalau secara praktis atau secara analisis pemodelan jarang yang memodelkan begini juga. Nanti ini kita jadikan satu ya. Ini kita semacam di average-kan jadi satu, sehingga nanti kita punya varian kovarian berdasarkan berapa banyak diamati ya. Jadi NI kan dengan NI. Jadi berukuran NI kali NI. Oke, ini untuk satu orang ya. Kalau untuk jadikan satu nanti kita harus menambah asumsi lagi NI-nya itu sama semua. Ya. Sebagai contoh nanti misalnya yang Bartol tadi itu semua diamati 8 kali. Ya. Tapi kan juga ada yang diamati, ada yang missing misalnya, ada yang nggak sama. Nah itu nanti kita ambil semua yang mungkin. Jadi kalau misalnya 10 kali pengamatan tapi ada yang missing hanya 3 kali, ya itu memang nggak digunakan untuk ya. Jadi untuk estimasi yang average-nya ya, varian kovarian average-nya. Nah, kita akan kembali ke sini nanti setelah membahas tentang model linear umum ya. Sementara ini mungkin sebenarnya lebih ke pengenalan notasi saja. Nah, kita lanjut untuk ya notasinya begini bisa. Ini bentuk yang apa? Bentuk yang memanjang. Bentuk melebarnya yang tadi ya. Ya, ini bentuk melebar, ini bentuk memanjang. Ya, ini bentuk melebar, bentuk memanjang. Jadi perhatikan itu, mungkin nanti kalau di software kita harus bisa semacam mentranspose. Tapi agak beda dengan transpose ya. Kalau transpose itu ya kita mentranspose hanya variabel longitudinalnya saja ya. Yang kita transpose hanya ini saja. Benar enggak ya? Kita transpose hanya ini saja. Enggak ya, bukan transpose ya. Ya ini melebar memanjang ya. Bukan transpose. Ini transpose untuk satu ini men-stack transposnya cuma yang ini aja gitu ya, yang ini jadi memanjang ke bawah ya, mentranspose tiap individu ya, kemudian di stack ya, itu transposnya tiap individu, bukan satu matriks pengamatan enggak ya, per individu. Nah ini tadi yang sudah sedikit saya singgung tentang
jadi kenapa ini proses generasi ya, ini data generating process, jadi mungkin terjemahnya itu kadang berguna untuk membayangkan. Nah, ini sebenarnya data ini terbentuk kayak apa sih? Ya, kayak apa? Ya. Nah, nanti kita akan pakai R ya, jadi mungkin ini sekedar pengantar saja. Jadi misalnya regresi ya, regresi saya bisa menggenerasi membuat data regresi. Bagaimana caranya membuat data regresi ya? Nah, pertama kita perbesar dulu fontnya supaya kelihatan, oke ya. Kita perbesar dulu. Ini dari kaitan dengan regresi ini ya, supaya kelihatan. Nah, kita bisa mau bikin data ya, 30 ya, berukuran 30, kemudian nilai X-nya itu karena generasi juga. Nah, sekarang ini, kalau di regresi itu untuk ini kita namakan variabel apa? Independennya. Nah, salah satu ciri variabel independen itu fix. Fix dalam artian itu given ya, diberikan ya. Bukan sesuatu yang diukur, meskipun itu sebenarnya diukur juga. Misalnya kalau pengaruh berat kalori makanan ke tinggi badan atau berat badan, nah, itu kan sebenarnya diukur juga. Tapi kita mengasumsikan itu given, ya. Mengasumsikan itu tidak ada variabel randomnya. Nah, baru yang variabel randomnya di sini. Ya, ini yang variabel dependentnya atau outcome-nya ini yang variabel random karena itu sebenarnya ketularan random ya, karena ada ditambah ini ya, ditambah yang belakang ini ya. Kalau Y-nya itu sebenarnya hasil hitungan antara X dan kali beta ya. Tapi karena kan pengukuran itu tidak selalu sesuai model yang dibayangkan, maka itu ada errornya ya. Ada sesatan atau error yang asumsinya random dan di sekitar nol ya, rata-ratanya. Ini. Jadi kita basicnya dari yang ini tapi ditambah ada error. Dan ini berlaku untuk Y-nya kan, menulari B-nya ya, Y-nya ya. Oke, kalau betanya apa? Betanya itu apa? Betanya bisa kita sebut sebagai pengaruh ke variabel ini, bisa kita sebut sebagai apa? Bobot ya, sebagai bobot. Jadi kalau itu 0, berarti nggak penting variabel ini karena itu berapapun besar variabelnya itu 0. Ya. Kalau itu negatif berarti itu berkebalikan, kalau itu positif berarti itu beriringan gitu ya. Nah, kembali ke simulasi tadi ya. Jadi proses generasi itu bisa dikatakan simulasi ya. Jadi kita mau membangkitkan regresi. Jadi itu simpel. Kita bisa membuat misalnya X-nya itu berapa lah, mungkin kita bisa ngarang angka dari 1 sampai 30. Kita bisa ngapain, tapi kalau supaya gampang saya membangkitkan aja. Jadi ada perintah rnorm, saya rnorm membuat atau saya pakai runif ya, uniform. Kayak ini apa, misalnya itu antara 10 sampai 20. Saya mau membuat X si uniform antara 10 sampai 20. Jadi pasti nggak ada yang lebih dari 20. Ini tidak ada randomnya ya. Nah, kemudian kita baru membuat yang random. Kemudian kita punya B-nya itu misalnya 0,2. Nah, kita bisa bikin apa? X plus kali B ditambah, nah, tambah apa? Tambah errornya tadi ya. Tambah errornya itu, errornya biasa kita gunakan berdistribusi normal dengan min 0, min 0. Nah, saya kok lupa apa nih. Atau min ya, oke. Nah, jadi kita ulangi ya.
X kali B ditambah R norm N. Nah, N ini adalah banyaknya. Kemudian min 0. Nah, kita pakai sigmanya, SD itu sigma ya. Itu misalnya 0,88 ya. Apapun boleh lah, asal jangan 0 ya. Nah, ini adalah nilai dari Y-nya. Y hasil pengamatan ya. Jadi kita punya ini. Ini kalau kita plot mungkin akan kayaknya, oh nggak bagus banget ya, 0, oke. Nah, tapi kita bisa bikinlah nanti berulang-ulang ya. Ini yang kita namakan proses generasi data ya, proses pembangkitan data. Nah ini penting kadang untuk memahami kita punya model seperti apa ya, dan itu kenapa seperti itu, datanya seperti apa itu, atau cara pengumpulan datanya seperti apa sehingga diperoleh semacam itu menjadi apa penting, karena itu bisa memberi petunjuk model yang kayak apa yang harus kita pakai ya. Dan juga untuk simulasi ya, kalau kita ingin melakukan penelitian, dan kayaknya yang S2 ini yang tugas akhir ya itu karena tidak dituntut hal yang benar-benar baru, jadi kita bisa menggunakan misalnya apa yang sudah ditemukan orang ya, kita kupas ya, kita istilahkan filling the gap. Nah, ini sekaligus sedikit memberi informasi terkait tesis ya. Kalau tesis itu ada istilah filling the gap. Nah, mungkin benar ya Pak yang sering mengatakan itu ya. Nah, ini maksudnya begini. Jadi kalau karena kita nggak harus baru tesisnya, kalau nggak harus baru bukan berarti nggak boleh baru ya, sangat boleh ya. Itu artinya kalau baru ya sangat boleh, tapi kalau baru semua nanti nggak ada yang lulus ya. Kalau syaratnya harus baru semua mungkin nggak ada, jarang yang bisa lulus, mungkin cuma 1, 2, 3, 4 beberapa aja. Jadi filling the gap itu salah satunya ya. Jadi kalau ada misalnya tentang endogenous variable dalam analisis longitudinal, nah itu kan sudah ada sebenarnya. Nah tapi di dalamnya itu ada beberapa hal yang perlu diperjelas karena itu artikelnya mungkin sangat singkat, dan biasanya begitu kan, artikel itu singkat kemudian tidak banyak detailnya. Nah kita menambah detail, itu yang dinamakan filling the gap. Dan kemudian kita bisa menunjukkan misalnya teorema alternatif ya, atau pembuktian ya. Ini kalau yang matematik begitu biasanya, yang matematik murni ya, pada yang aljabar, aransemen itu yang alternatif biasanya. Nah, satu lagi yang di statistik ada simulasi, ini salah satu ya. Mungkin juga di teman-teman di terapan juga ada yang dengan simulasi. Ya. Simulasi ini salah satu hal yang menjadi penting karena itu bisa menunjukkan karakteristik dari model dan metode yang dipelajari. Sebelum nanti mungkin akan ditunjukkan juga secara teoritis. Dan bahkan kalau nggak bisa ditunjukkan secara teoritis, kita hanya bisa menunjukkan dengan simulasi. Nah ini terkait dengan tadi ya, generasi data tadi ya, pembangkitan data lah ya, pembangkitan data. Ini yang berperan di situ ya. Kadang kita tidak bisa memahami model kalau kita belum bisa mensimulasikan. Ada satu tokoh terkenal di statistik ya, kalau kamu tidak bisa mensimulasikan suatu model berarti kamu belum paham model itu ya, gitu ya. Itu salah satu yang menurut saya cukup penting dan berkesan ya. Jadi generasi data, simulasi itu penting. Nah, di data longitudinal itu mirip-mirip regresi, tapi ada perulangannya ya. Jadi tidak hanya I saja, tapi ini berupa ini ya, Y-nya itu vektor, sehingga nanti pengulangan itu akan dimodelkan juga atau disimulasikan juga. Jadi misalnya kita kalau yang regresi biasa kan begini ya,
regresi biasa kan seperti yang barusan saya lakukan ini. Nah, ini kalau di data longitudinal pertama kita perlu mensimulasikan waktunya ya. Jadi mungkin nanti ada waktunya apa, XT atau apa. Itu misalnya minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, nah itu perlu disimulasikan dulu. Misalnya ini 1 sampai 8 nih, kalau ada 30 berarti begini. Nah, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 8. Itu kemudian nanti di masing-masing pengamatan itu kita modelkan seperti yang di atas ini. Nah, tapi kemudian nanti ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa R normnya ini ya, errornya itu tidak seperti regresi biasa, bukan hanya 30 min 0,8 atau bukan 30 kali 8. Kenapa 30 kali 8? Karena ini ada 8 pengamatan per 30 ya. 8 kali 30, nah, bukan cuma sekedar itu. Nah, karena ada varian kovarian matriks. Jadi kita perlu membangkitkan data yang bisa menerima atau menghitung varian kovarian matriks. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sementara untuk yang ini, bahwa ini mirip yang regresi biasa, tapi ada perbedaan khususnya di sini ya. Di sini akan ada perbedaan karena ada varian. Jadi kalau ini epsilon, itu epsilonnya bukan sekedar 0 sigma epsilon kuadrat, bukan ya. Bukan sekedar itu ya, tapi sigma epsilon kuadratnya itu adalah memperhatikan varian kovarian matriks karena tidak independen ya. Di semua itu ya, di semua pengamatan untuk masing-masing individu tidak independen. Ini ya. Oke, kemudian desain. Nah, desain itu menarik, tapi kita tidak membahas banyak di sini ya. Jadi mungkin pernah belajar rancangan percobaan ya, experimental design. Nah, yang biasa dilakukan di experimental design yang mungkin di kuliah-kuliah standar dari rancangan percobaan itu jarang yang longitudinal. Jadi kita memberikan misalnya ada pupuk dengan temperatur misalnya. Kemudian kita tertarik melihat hasil padi. Ya, ini misalnya pupuknya berapa, ini temperaturnya kita akan lihat tiap sel ini adalah hasil padinya. Ya. Ini yang kita namakan ANAVA 2 arah kan ya. Nah, tapi ini biasanya tidak kita lihat development-nya, perkembangan pertumbuhannya ya dari padi, tapi hasil akhirnya saja ya. Hasil akhirnya, jadi setelah dipanen berapa, dan memang mungkin nggak terlalu perlu melihat pertumbuhannya kayak apa ya. Tapi kalau misalnya itu penting, maka sebenarnya itu perlu longitudinal juga ya, desain semacam itu ya. Dan nanti kita punya yang itu untuk kasus misalnya yang tadi, yang Bartle tadi. Bartle itu kan, Bartle itu sebenarnya juga eksperimental karena membandingkan treatment pasca stroke. Ada A, B, C tadi ya, kalau masih ingat. Nah ini Bartle itu membandingkan pasien pasca stroke. Jadi ada terapi A, terapi B, terapi C. Nah, unsur desainnya ini nggak terlalu kelihatan karena sudah punya datanya, tapi sebenarnya mungkin ada ya randomisasi di ini kan pasiennya mungkin nggak terlalu banyak pilihan ya, karena pasien stroke mungkin juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau itu ada banyak, kita harusnya assignment-nya bisa random. Jadi kalau pasien yang diberi itu tidak selalu semuanya diberi terapi yang baru. Ya. Jadi mungkin ada
terapi yang B ini ya, kan di rumah sakit yang sama, tapi dengan terapi yang standar, dan ada yang A yang dengan terapi yang baru. Jadi ini mungkin antara A dan B bisa dirandomisasi sebenarnya, mana yang dapat A, mana yang dapat B. Nah kalau yang C itu memang karena di rumah sakit lain mungkin susah untuk dirandomisasi ya. Tapi intinya ini sebenarnya bisa kalau mau dibuat desainnya yang seperti yang dipelajari di rancangan percobaan. Rancangan percobaan mungkin kalau yang dari statistik itu sudah sering mendengar, tapi mungkin bagi yang di luar itu mungkin tidak terlalu bisa ngeh dengan ini ya. Tapi itu intinya orang mendapatkan outcome itu tidak hanya sekedar diamati ya. Tidak hanya sekedar diamati secara alamiah ya. Jadi perlu ada yang di setting ya. Ini kalau mungkin zaman sekarang itu settingan ya. Eksperimental design itu settingan. Jadi tapi tidak tahu outcome-nya ya. Ya settingan zaman sekarang kan juga nggak tahu outcome-nya ya. Settingan di culture pop ini ya, di kehidupan artis itu juga kadang nggak tahu outcome-nya, tapi itu settingan ya, dengan asumsi kalau diberi pupuk ini nanti akan bagus, temperatur ini bagus ya. Tapi hasilnya kita kan nggak pernah tahu ya. Nah itu eksperimen ya. Penjelasan simpelnya begitu ya, itu settingan. Tapi kalau yang natural, nah itu kita hanya mengamati saja, kita nggak boleh punya intervensi di proses itu. Dalam longitudinal biasanya itu justru menggantikan yang eksperimental, karena salah satu tujuan penelitian biasanya untuk melihat cause effect. Kalau eksperimental design, cause effect itu disengaja, diberi cause supaya kelihatan efeknya kayak apa. Nah kalau di observational, jadi ini punya bukan lawan sih sebenarnya ya, punya jenis yang bukan observational itu adalah yang bukan eksperimental itu adalah observational. Mungkin kalau versus saya kurang pas, tapi oke lah, ini kita kontraskan ya, kita bandingkan antara yang ini. Maksudnya kalau yang eksperimental ini kan sengaja ya, diberi pupuk, dinaikkan, tadi efeknya gimana gitu. Nah kalau observasional kita mengamati semua kejadian yang telah berlalu itu, kita catat, kalau ini ada pupuknya yang berubah, temperatur sekian, hasilnya sekian. Jadi nggak disengaja begitu ya, jadi dari apa yang ada. Nah ini biasanya perlu data yang banyak dan tidak hanya sekali melihat ya. Jadi pengamatan berulang juga perlu, karena biasanya untuk menunjukkan cause effect. Dan cause effect itu hanya bisa dilihat kalau ada sebelum dan setelahnya. Sehingga ini cocok untuk yang observasional itu dengan menggunakan longitudinal. Oke, selanjutnya saya membahas juga ya observasional di sini ya. Saya nggak baca yang di bawahnya. Tapi ini terkait banyaknya sampel lah. Ini juga belum dibahas ya, belum pernah dibahas misalnya di tesis atau apa ya. Jadi banyaknya sampel untuk data longitudinal itu belum pernah dibahas secara detail. Semakin complicated modelnya tentunya estimasi ukuran sampel termasuk estimasi berapa harus diulang itu tentunya lebih complicated. Nah ini estimasi besar sampel, ini yang beda dengan yang biasa. Ini mungkin kalau tidak semua pernah mempelajari atau menghadapi ini ya. Mungkin kalau yang ambil tadi ya desain eksperimen mungkin pernah dengar ini ya. Yang pernah ambil biostat mungkin pernah mendengar ini ya. Teori sampel di kuliah kita kayaknya nggak ada yang spesifik membahas semacam ini. Justru mungkin kalau di biostatistik ya, mungkin Pak Zulaila itu pernah membahas
biasanya membahas tentang estimasi besar sampel juga. Tapi biasanya itu untuk yang bukan longitudinal ya. Jadi ada alpanya, ya, alpha tingkat signifikansi, ada effect size, kemudian ada power kalau itu kita membandingkan dua kelompok misalnya. Ada variannya. Nah, bedanya cuma sekali lagi ini aja. Ya. Nanti kita perlu tahu korelasi antar pengamatan. Jadi karena tiap individu dianggap observasi dalam tiap individu itu mempunyai korelasi yang tidak nol. Ya. Jadi ada antar korelasi di situ. Beda dengan antar individu. Ya, sekali lagi tadi kita selalu menggambarkan kalau ini misalnya matriks kovarian di populasi di sampel itu di pengamat data kita. Kalau biasanya kan ini independen semua, ini satu. Nah ini enggak. Di satu kelompok individu ini akan punya korelasi sendiri, di individu yang lain punya korelasi sendiri. Nah ini kalau kita punya 3 individu ya. Jadi masing-masing punya ini. Nah kemudian yang sisanya ini 0. Kenapa? Karena masing-masing individu tidak berkorelasi. Tapi ini kayak ada blok matriksnya ya, blok matriks yang di sini, blok matriks di sini, itu ya. Oke, untuk itu slide ini sebenarnya lanjutannya kemarin ya. Kita coba sekarang lihat yang kedua itu eksplorasi ya. Sambil ini mungkin kalau ada pertanyaan, saya belum menengok Meet-nya, sebentar. Jadi ini kalau pakai ini agak kesulitan sambil melihat kalau ada apa-apa ya. Jadi mungkin kalau ada apa-apa bisa raise hand ya, raise hand, atau kalau chat kadang nggak kebaca ya, atau langsung unmute ya, atau raise hand. Nah, nanti saya saya akan karena ini online ini memang susah ya, karena namanya juga nggak saling melihat langsung itu. Jadi saya pernah punya kelas itu, ini kan saya rekam ya. Nah, rekaman itu nggak saya matikan, kemudian saya keluar. Nah, itu ternyata rekamannya sampai hampir 2,5 jam. Nggak jadi-jadi, kenapa? Karena ternyata gadgetnya tuh dia nggak keluar, entah itu ditinggal atau mungkin lupa atau apa ya. Ini mungkin nanti hati-hati ya, setelah kuliah selesai harus pada keluar ya. Kalau enggak nanti bisa sampai 10 jam. Ini rekamannya 10 jam tapi isinya cuma buletan ini ya, buletan nama peserta itu ya, 1 mungkin ada 2 yang lupa untuk keluar ya. Itu terjadi ya. Kemarin saya terpaksa harus memotong datanya itu karena memotong rekamannya kan, loh ini kok rekaman panjang banget, kuliah cuma 1,5 jam kok bisa sampai 2,5 jam lebih. Nah, ternyata ada yang entah ketiduran, entah lupa keluar, entah error, nah, sampai akhirnya itu, dan ternyata masih direkam terus ya. Ini cukup setia ya Google Meet untuk merekamnya sebelum disuruh berhenti, sebelum ada yang keluar semua. Jadi nanti, nah, tapi saya hentikan aja rekamannya ya, yang paling gampang itu. Mas, sebenarnya menarik ya untuk tahu sebenarnya yang ketiduran siapa itu bisa dengan cara itu ya. Melihat dengan cara dibiarkan rekamannya. Ini mengulang di prinsip di statistik sebenarnya. Prinsip di statistik itu bagaimana kita mengakses data, barangkali bagi yang bukan majornya di S1-nya statistik ini mungkin menjadi semacam tambahan juga ya untuk mengarahkan kalau sekarang di minat statistik itu apa saja yang dilakukan dan fokusnya kemana ya. Jadi kita bisa dengan analisis data itu ya, dengan pemodelan ya. Nah, kita punya tools melalui pemodelan ya, dengan pemodelan itu. Nah, itu apa yang mau
7. Satu bisa untuk mendeskripsikan data saja ya. Datanya tuh kayak apa sih, itu bisa lah. Mungkin dengan deskriptif statistik itu bisa. Nah, kemudian bisa lebih lanjut itu untuk mengestimasi parameternya. Nah, istilah ini mungkin sudah agak teknis ya, parameter itu apa. Jadi parameter itu selalu kita gunakan kalau kita punya asumsi modelnya ya. Misalnya kita tadi ya punya model regresi. Kita punya model regresi, nah kita punya parameter itu berapa? Kita punya parameter kalau tanpa errornya itu 2 kan ya. Nah, ada 2 parameter di sini. Kalau dengan errornya itu ada sigma juga ya, ada sigma epsilon. Nah, dan ini biasanya istilah-istilah di textbook itu unknown ya, tapi penting gitu ya, sehingga harus diestimasi. Ini kan kita tidak tahu, kita cuma membayangkan ada di situ, itu bobot atau itu koefisien dari regresi, itu bisa digunakan untuk macam-macam untuk interpretasi, tapi itu nggak diketahui, makanya kita estimasi. Ini mungkin tujuan pemodelan parametrik gitu ya, mungkin sekaligus saya memberi wawasan juga. Padahal juga ada model yang namanya non parametrik. Terus apa yang diestimasi ya kan, dengan estimasi parameter. Tapi ada juga yang model non parametrik ya, misalnya almarhum Mah Buhar itu semi parametrik model ya, yang keahlian beliau terkait itu ya. Sekarang penggantinya siapa ya, mungkin yang tentang non parametrik mungkin belum ada ini ya. Belum ada ini ya. Jadi misalnya smoothing ya, smoothing itu penghalusan ya, atau ya penghalusan itu kalau misalnya punya model begini, misalnya kita punya model, kita punya X dan Y itu bentuknya kira-kira begini ya. Nah, kalau parametrik kita cukup menggunakan model semacam parabola apa namanya kuadratik ya, cukup ya. Kuadratik cukup kan begini. Ini apa nih modelnya, ini Y sama dengan apalah mungkin ya. Minus minus X kuadrat ya mungkin ya. Benar ya? Ya, saya kira sekitar ya itu. Ini kan membuka ke atas minus kan ya. Oke, plus mungkin pergeserannya ya, plus pergeserannya itu apa ya? Mungkin beta 0, beta 1X ya. Tapi yang mau saya anukan sebenarnya ini, yang mau saya tekankan itu parameternya ya, parameternya itu saja ya. Parameter 2 atau mungkin 1 bahkan ya, 2. Nah, tapi juga bisa juga kita punya model yang sangat teliti ya. Sangat teliti begini. Nah, sangat teliti modelnya. Nah, yang model yang ini itu dituliskan secara parametrik ini tidak memungkinkan ya, karena parameternya banyak ya. Parameternya banyak. Jadi hampir mengatakan mungkin kalau datanya begini kamu dinilai ini loh, kalau di X-nya di sini ya. Jadi mungkin kadang nggak bisa dinyatakan dalam bentuk yang simpel begini. Nah, ini namanya non parametrik. Jadi bedanya parametrik dan parametrik, kalau parametrik itu ini berhingga, banyaknya parameter. Nah, kalau non parametrik tidak berhingga ya, banyaknya parameter. Itu salah satu ciri yang ya itu tidak berhingga. Nah, yang ya ini model misalnya semi parametrik, smoothing itu biasanya yang non parametrik, yang banyak parameternya ya. Nah, kalau yang begini maka yang kita estimasi bukan parameternya, tapi yang kita estimasi biasanya fungsinya ya. Jadi yang kita estimasi, fungsi itu yang kita estimasi.
Maksudnya yang ini ya, ini yang kita estimasi, bukan betanya. Ya. Nah, kemudian pemilihan variabel. Pemilihan variabel itu muncul kalau biasanya kita punya lebih dari satu variabel. Ini mestinya kalau dalam konteks ini variabel X ya, yang mau kita pilih. Karena ada banyak, mulai dari variabel demografi, variabel perlakuan pasti harus dimasukkan ya. Mungkin variabel yang eksternalnya yang lain, mungkin banyak. Nah, kita perlu pilih. Nah, ini kita menggunakan cara-cara pemilihan variabel. Dalam contoh kita nanti misalnya menggunakan likelihood, menggunakan sum square error, menggunakan AIC ya. AIC mungkin nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Kita pasti akan bahas lebih jauh di sini ya, pemilihan variabel. Prediksi, nah ini lebih ambisius dibandingkan sekedar estimasi parameter, karena setelah diestimasi parameternya, kemudian kita gunakan untuk data yang lain, apakah itu akan benar, ya? akan sesuai. Ya. Jadi kalau estimasi itu, kita hanya mengestimasi dari yang ada ya. Misalnya ini X, kita mau mengestimasi nilai di sini, berapa ya, sini ya, di sini ya. Kita mau estimasi berapa, nah ini nilai Y head-nya ya. Ini X, kita berikan nilai Y head-nya berapa, ini estimasi. Tapi kita lebih jauh lagi, kita mau lebih biasanya di luar range-nya itu ya, misalnya di sini kita punya nilai X, nah kita mau ini berapa nilainya ya. Nah, jadi satu set data yang baru ya. Prediksi itu dikenakan pada set data yang baru, seberapa bagus kemampuan prediksinya ya. Kemudian kausalitas. Kausalitas ini kalau ada perubahan di X, bagaimana pengaruhnya di Y. Dan itu hanya bisa dilihat dengan data longitudinal kausalitas. Jadi ada tujuan model begini. Nah, kita berusaha dalam eksplorasi data itu paling tidak mengambil informasi yang kira-kira mengarahkan ke sekian komponen ini. Ya. Jadi kalau prosesnya itu mulai dari eksplorasi itu bisa mengarahkan ke situ, kemudian konfirmasi. Eksplorasi, kemudian konfirmasi. Nah, ini sebenarnya masih ada kalau mau prediksinya tadi ya, prediksi. Setelah dapat yang konfirmasi, estimasinya kita bisa lakukan prediksi. Nah, kita batasi sekarang yang eksplorasi dulu ya, atau eksplorasi saja ya. Jadi presentasi grafik. Jadi prinsipnya ini, jadi beberapa pembahasan statistik biasanya membuat pembedaan leveling atau kategori statistik deskriptif, statistik inferensial ya. Itu sebenarnya pembagian berdasarkan metodenya saja ya. Tapi kalau menurut saya yang namanya statistik itu ya dua-duanya ya. Nggak bisa dipisahkan deskriptif saja gitu ya. Inferensial aja, enggak, harusnya itu ya satu kesatuan karena akan saling mengisi. Sehingga mungkin kalau satu eksploratory itu akan menunjukkan atau mengarahkan ke suatu model itu kita lakukan estimasi, nanti kita kembalikan lagi kalau divisualisasikan misalnya dalam bentuk plot itu bagus enggak ya. Jadi nggak bisa membedakan, sebenarnya nggak bisa membedakan antara deskriptif dan inferensial atau estimasi atau uji hipotesis dengan yang bersifat grafik, karena deskriptif itu nggak bisa ya, harusnya itu jadi satu ya. Oke, jadi kalau kita membedakan itu karena kita membedakan berdasarkan metodenya ya, metode grafik, metode mungkin tabel atau tabulasi ya. Nah kalau di longitudinal untuk grafik itu kita paling tidak punya prinsip begini. Kalau bisa itu tampilkan sebanyak mungkin ya data yang ada. Kemudian kalau tampilkan semua kan pusing ya, kan banyak itu. Jadi itu biasanya hanya memberi gambaran umum, tapi kita juga menonjolkan pola ringkasannya ya. Kemudian kita melihat apakah itu karena ada pengaruh di suatu titik waktu atau karena ada development-nya ya. Development-nya itu longitudinal.
dari grafik itu biasanya kita bisa mengidentifikasi yang ini ya, outlier-nya. Sebagai contoh, yang Bartel itu, nah ini kita plot semuanya ya, kita plot semua path ya, semua pengamatan dari masing-masing individu. Jadi ini satu individu ini satu individu. Nah, ini satu individu ini. Ini malah mengganggu ya, ini grafiknya apa yang saya buat ini mungkin saya hapus saja. Tadi apa tadi? Itu tonjol yang tonjolkan. Gimana caranya menonjolkan? Nah, ini kita menggunakan teknik-teknik yang sebenarnya non-parametrik, tapi ini nggak dibahas secara khusus. Jadi di kuliah ini saya menggunakan non-parametrik sebagai alat bantu lah untuk membuat ringkasan suatu kurva pengamatan longitudinal ya. Nah, nanti kalau di kuliah yang lain yang mudah-mudahan nanti adalah ya yang bisa menggantikan beliau ya, almarhum Bu Haryatmi, yang membahas tentang non parametrik ya, itu mestinya ini dibahas di sana ya. Bagaimana saya membuat garis A ini bukan oke. Sudah mendengar ya, saya ada masalah dengan listrik tadi mati. Sudah ya, oke ya, sambung ya. Halo, oke, semuanya bisa itu? Udah bisa, Pak. Sudah, Oke, Pak. ya. Nah, jadi saya lanjutkan sedikit ya. Yang pertama poinnya itu bahwa kita membuat penonjolan atau pola ya, supaya bisa melihat sebenarnya seperti apa gambaran untuk masing-masing kelompok ABC tadi ya. Nah, untuk menggunakan ini saya menggunakan smoothing ya, semacam teknik smoothing atau ini sebenarnya non parametrik, tapi kita tidak bahas secara khusus. Ini hanya saya pakai saja ya. Nanti kalau ada sebenarnya di kuliah yang lain yang namanya semi parametrik itu ya. Oke, sebagai catatan juga untuk yang longitudinal sendiri sebenarnya ada di versi non parametriknya juga ya. Ada versi non parametriknya juga yang bisa digunakan untuk mengakses data yang semacam ini ya. Kalau versi yang kita pelajari nanti semuanya parametrik ya. Nah, ini contohnya untuk yang A itu ternyata mulainya itu tidak terlalu tinggi ya, sama dengan yang lain lah kira-kira. Tapi development-nya, perkembangannya cukup tinggi karena kita lihat garisnya cukup tegak ya. Nah, sedangkan untuk sebentar, ini saya sudah presentasi ya atau belum?
Belum ya ternyata ya. Belum, Pak. Oke, saya ulangi. Jadi ini ternyata yang A ini awalnya itu sama dengan yang lain, tapi kemudian naik ya. Kalau yang B itu agak di bawah, yang C di bawah. Jadi ini itu contoh untuk tonjolkan pola ringkasannya. Identifikasinya baik cross sectional maupun longitudinal. Jadi kalau di sini itu longitudinalnya ya. Kalau cross sectional misalnya begini. Misalnya saya ada treatment di tengah-tengah ini ya. Kemudian itu mengubah development-nya itu. Jadi misalnya jadi turun atau gimana setelah saya ada di tengah ini ada. Nah ini kayaknya ada perubahan karena ada period ya, ada cross sectional yang terjadi di situ ya. Kalau ini kan lancar naik terus ya, gitu ya. Jadi mungkin tidak ada pengaruh periode atau cross sectional, tapi lebih ke perkembangan masing-masing individu. Outlier ini mungkin tidak ada secara persis, tapi ada mungkin yang ini ya. Kalau bisa kita anggap outliernya ada yang dari awal itu 100 terus ya. Berarti ini kayak orang sehat kan ya. Karena skor Bartle ini kalau 0 itu hampir mendekati lumpuh ya, tidak bisa ngapa-ngapain ya, hampir seperti meninggal. Kalau 100 hampir seperti normal. Dan ternyata ada yang normal dari awal. Jadi sejak pasca stroke dia sudah normal 100% dan diamati ya normal terus. Jadi mungkin itu bisa jadi outlier juga ya, meskipun tidak selalu itu nanti akan menjadi outliers. Ya, kemudian kita juga bisa melihat korelasi antar pengamatan yang barusan kita bahas berulang-ulang ya. Korelasi antar pengamatan itu penting karena itu ciri dari longitudinal ya. Jadi nggak semuanya itu nggak semuanya itu independen. Jadi sebagai contoh ini kan ini apa maksudnya? Ini pengamatan pertama, kedua, ketiga untuk masing-masing individu ya. Nah, di sini kebetulan semuanya sama ya. 8 juga ya. Dan kebetulan titik waktunya sama. Sehingga kita bisa lihat misalnya pengamatan pertama dengan pengamatan kedua itu ternyata punya korelasi 0,93. Cukup besar ya. Ya, karena kalau pengamatan terdekat biasanya punya korelasi yang besar. Kemudian 1 dengan 8, nah ini mengecil. Kalau kita kaitkan dengan bentuk hubungannya, kalau 1 dan 2 itu, ya ini linear bagus lah ini. Korelasinya bagus berarti. Tapi kalau yang semakin jauh ini agak miring-miring. Gitu kan. Jadi ini agak enggak linear. Jadi ini kan korelasi biasa. Jadi korelasi itu korelasi person ya, itu bagus kalau linear ya. Jadi korelasinya tinggi dan linear ya. Jadi kalau misalnya korelasinya begini, ini bagus korelasinya, tapi itu non linear. Kalau dianggap linear ini enggak bagus ya. Dan ini korelasi yang kita pakai adalah korelasi person yang mengasumsikan linear. Jadi yang bagus itu yang lurus-lurus ini. Ya, ini lurus ini bagus. Yang belok-belok itu berarti kalaupun nanti besar itu nggak bagus ya, karena itu sebenarnya fake ya. Korelasinya ya. Nah, kesimpulannya itu semakin jauh dari antar pengamatan yang makin jauh makin rendah hubungannya ya. Dan itu masuk akal lah. Kalau kita mengamati tinggi badan kita 2 tahun yang lalu dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya pasti lebih dekat dengan yang 2 tahun yang lalu. Nah untuk CD4 itu semacam ini juga sama, ini semuanya saya plot, kemudian pola keseluruhannya diplot. Tapi kalau semua itu diplot garis itu akan rumit, maka saya ambil sampel 3 ini untuk menunjukkan bahwa trennya itu kayak apa ya. Kalau ini kan cuma titik saja ya, titik-titik, tapi kalau yang di sini itu menunjukkan trennya. Trennya memang menurun dan itu memang seperti itu. Kalau CD4 penyakit yang diderita pasien HIV/AIDS itu akan semakin menurun ya sejak ini zeronya itu zero conversion ya. Sejak zero ini sebelum
sebelum dianggap terkena ya, itu time zero-nya itu ini diasumsikan ketika sudah mulai kena seperti apa. Nah, ternyata itu makin turun. Ini sebelum kena. Epilepsi ini bisa menggunakan seperti ini juga bisa sebenarnya, tapi kalau ini nggak banyak, kita bisa menggunakan box plot untuk masing-masing pengamatan ya. Masing-masing titik waktu ya. Box plot itu gimana? Box plot itu ini sebenarnya bukan min-nya tapi medianya ya. Medianya yang ini biasanya 25%-nya atau seperempatnya, ini 75% dari data. Ini biasanya bisa, ini macam-macam yang ini ya, ini bisa 90%-nya bisa, 10%-nya bisa, atau ada hitungan yang lain, tapi intinya itu menunjukkan bahwa kalau sampai di luar ini, itu ada outlier misalnya ini ya, ini outlier. Di luar garis yang di atas atau yang di bawah, yaitu ada outlier. Nah, ini membandingkan dua juga antara dua perlakuan, placebo dan Procobite. Sepertinya ini kalau yang di, nah ini sebenarnya kalau dari data ini nanti kita lihat bahwa sebenarnya nggak terlalu beda jauh antara Procobite dan placebo. Ya. Tapi placebo itu ada beberapa yang benar-benar outlier, kalau yang Procobite itu nggak banyak. Ini kayaknya ini seperti saya katakan tadi, datanya nggak terlalu bisa memberi contoh yang bagus ya. Nanti kita cari yang untuk cari yang untuk data count atau data yang dengan regresi Poisson longitudinal yang lebih bagus lah ya. Oke, jadi itu untuk yang topik kita yang minggu ini. Nah, kemudian untuk persiapan minggu depan itu coba nanti mulai menginstall itu ya. Oh ini kok dibalik ya. Oke, nanti kita ini kebalik ya, tapi nggak masalah ini. Ini bolak-balik nggak masalah. Kita mulai coba, saya tidak tahu apakah semua sudah siapkan R gitu ya, persiapkan R. Jadi mungkin tidak harus kita akan praktikum dengan cara online, tapi paling tidak persiapkan itu kan di minggu-minggu ini kan. Jadi nanti kalau ada misalnya latihan atau apa itu sudah siap. Dan kalau nanti kuliah mungkin akan ada demonstrasi dengan itu juga bisa. Dan insya Allah kalau ya saya usahakan itu akan memberikan asinkronus yang terkait how to do ya dengan R beberapa ya, paling tidak mungkin 15 menit atau setengah jam untuk itu, sehingga kita nggak perlu secara online mempraktekkan itu ya. Saya kira itu dulu ya, kita bisa kita bisa tutup. Kalau ada pertanyaan mungkin dipersilakan atau ada yang mau didiskusikan. Nah, sebagai nanti salah satu evaluasi kita perlu nanti pasti perlu melakukan analisis data ya. Kita perlu melakukan analisis data, dan analisis data itu diperoleh dari data yang nanti saudara cari sendiri ya, di sekitar adalah mesti ada, entah dari yang paling bagus tuh kalau punya kolega atau teman atau orang yang memang memerlukan data itu, yang minta tolong ke saudara ya gitu ya, atau ya saudara kenal bisa dipakai datanya. Misalnya ada teman di Fakultas Kedokteran atau di Fakultas Pendidikan yang kebetulan datanya itu diamati berulang, berarti longitudinal. Nah, kemudian belum sempat dianalisis atau dia sudah menganalisis tapi dengan cara lain, nah sudah bisa meminta atau coba kalau saya analisis ini gimana, nah, itu paling bagus ya. Nah, yang level 2 itu cari di internet yang atau di pustaka yang lain ya. Level 2 itu kalau sudah cari data begitu, tapi mungkin jadi misalnya di repositori skripsi atau tesis, misalnya di Fakultas Kedokteran itu banyak yang menampilkan datanya ya. Asalkan kita sebut sumbernya itu nggak masalah.
dari situ dan nanti ada background kenapa melakukan data itu nanti bisa ya. Nah, itu level 2. Level 3 baru yang textbook di internet dan seterusnya itu. Itu dari segi effort mendapatkan datanya ya, itu yang kita harapkan yang kayak pertama tadi. Kita punya kontak dengan real orang ya yang perlu data itu, atau yang tidak tahu kalau itu perlu tapi sebenarnya datanya itu longitudinal gitu ya. Nah, itu yang paling bagus. Tapi kalau enggak ya sekunder dalam artian saudara enggak tahu orangnya atau enggak punya kontak, kita manfaatkan data itu tapi kita harus sebut sumbernya ya. Dan harus pas juga datanya, pas dalam artian data longitudinal ya. Nah, kemudian yang ketiga baru dari textbook, dari online internet itu ya, itu kurang bagus. Kenapa? Karena biasanya datanya itu sudah memang untuk data longitudinal yang siap pakai ya. Tapi kalau yang 1, 2 tadi data yang benar-benar masih perlu kita pikirkan bagaimana menganalisisnya ya dan mengaturnya. Nah, saya kira itu untuk sementara. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita bisa tutup. Ya, pertama saya tutup rekamannya dulu ya, karena kalau rekaman saya biarkan mungkin nanti kalau ada yang ketiduran kerekam terus ya, kerekam terus sampai bangun ya. Jadi ini mungkin pertama kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya, gimana? Oke ya, cukup ya, mungkin saya tutup dulu, saya stop record ya.